Readers, di part 1 kemarin, kita sudah membahas salah satu peristiwa signifikan yang terjadi pada negara kita. Itu adalah kejadian di masa lalu. Saya tidak tahu ada berapa dari Anda para readers yang sempat berada di zaman itu dan berapa pula yang mungkin belum lahir saat peristiwa itu terjadi. Namun sekarang, kita ada di kondisi yang berbeda dengan masa sebelumnya. Dari segi politik pemerintahan, budaya populer yang ada perkembangan fashion, musik, teknologi, serta bahasa. Di masa lalu, sepertinya belum ada kata konten, influencer, token, dunia virtual, dunia maya, kata unduh, unggah, dan sebagainya. Tapi sekarang, bahkan anak kecil pun sudah memahami apa makna dari kata-kata tersebut. Di segmen atau part 2 ini, kita akan membahas bagaimana menjadi agen perubahan di masa kini. Sebelum itu, mari kita dengar pendapat dari ibu-ibu yang ada di saat ini tentang perbandingan era yang kita tinggali di saat ini dengan era sebelumnya. Nah, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan, ibu-ibu, hal yang patut diperhatikan apa yang merepresentasikan akan era sekarang? Era sekarang, kalau menurut saya era sekarang yang bisa kita lihat adalah perubahan yang tidak bisa berhenti, dan itu bukan hanya di satu aspek kehidupan tapi di hampir seluruh bidang kehidupan kita ya, disupport oleh perubahan itu. Silakan Bu Dea. Setuju banget dengan yang Bu Yofi bilang, perubahan tadi. Di dunia yang digital ini, kalau saya bisa merepresentasikan era ini, di dunia yang digital perubahan banyak. Contohnya hal-hal sesimpel dulu, kalau mau pergi jalan-jalan kemana-mana butuh peta secara fisik kayak gitu. Saya paling gak suka disuruh atau tanya orang gitu ya, peta secara fisik, tanya orang, sulit mau pergi ke satu tempat. Tapi sekarang kita udah punya aplikasi peta secara digital yang sangat memudahkan. Bahkan di situ udah kasih tahu secara spesifik harus lewat jalan mana, yang macet mana, yang nggak macet mana. Jadi sangat-sangat memudahkan. Belum lagi kalau kita mau pergi dulu mikirin mau naik apa, sekarang tinggal klik maka ada gitu kendaraannya, gampang ya. Jadi di banyak area di Indonesia sudah terjangkau oleh kendaraan-kendaraan yang dapat kita pesan secara daring gitu. Itu tentang kendaraannya. Terus belum lagi kalau mau pesan makan, mikir mau makan apa, harus jalan ke depan, cari ke depan komplek dan segala macam. Sekarang tinggal lihat aja menunya di handphone kita masing-masing, itu udah ada ya, kita tinggal pilih mau berapa, notes-nya apa pun udah bisa kita pesan secara mudah. Jadi serba instan gitu semuanya, nggak perlu repot, semuanya sangat mudah didapatkan dengan cukup satu klikan saja. Apalagi sekolah juga contohnya dalam dunia pendidikan. Dengan adanya pandemi, saya rasa ini cukup jadi momen katalis juga ya untuk dunia digital ini menjadi semakin lebih cepat, lebih instan lagi. Pembelajaran tuh nggak perlu ada di satu ruangan yang sama, tapi bisa melalui ruang virtual. Mereka bisa belajar ya dimanapun gitu. Jadi sangat-sangat memudahkan sih kalau di dunia digital ini, kalau menurut saya. Oke, perkembangan digital yang dapat memudahkan kita yang manusia sebagai penggunanya. Itu perubahan yang cukup signifikan sih memang. Nah, saya punya pertanyaan kedua nih untuk ibu-ibu. Apa perbedaan era sekarang ini dengan era yang sempat kita bahas di part 1 kemarin? Silakan Bu Maria. Karena di segmen 1 kemarin kita membahas tentang masa Orde Baru ya Bu. Ya. Perbedaan yang sangat signifikan di zaman Orde itu dengan masa sekarang yaitu tentang hal bagaimana kita menyampaikan pendapat. Dimana dulu pada zaman Orde Baru dan juga setelah kerusuhan, orang-orang sangat kesulitan untuk menyampaikan pendapatnya karena jika mereka menyampaikan pendapat, apalagi berkaitan dengan menentang pemerintah, maka nanti ada konsekuensi yang harus mereka tanggung, entah ya mereka akan hilang atau semacam itu. Dan juga jika mereka mengekspresikan pendapat mereka dalam bentuk literasi ataupun media cetak, pasti literasi tersebut akan dibungkam. Berbeda dengan zaman sekarang, di mana juga karena pengaruh teknologi kita bisa menyampaikan pendapat kita baik dalam bentuk video, dalam bentuk audio, gambar, bahkan semua orang pun bisa menjadi istilahnya influencer dalam ya mereka menyampaikan pendapat mereka. Jadi di zaman sekarang orang-orang lebih mudah dalam menyampaikan pendapat mereka. Oke, ya kita diberikan akses dan juga diberikan ruang, diberikan kesempatan dalam berekspresi. Jadi kita kayak ada kebebasan. Jadi Ibu tadi bilang perihal kebebasan dan keterbatasan. Begitu.
Nah, perihal kebebasan dan keterbatasan yang sempat Ibu Maria sebutkan tadi, hal apa yang sepertinya begitu memprihatinkan yang terjadi di segmen satu kemarin atau di part satu kemarin dan di part sekarang ini, part 2 ini? Hal ya silakan Bu Sarah. Pastinya yang prihatinkan itu adalah bagaimana setiap kita justru jadi menyalahgunakan media yang ada ya. Jadi dimana pada awalnya tempat tersebut mungkin jadi tempat kita bersuara, ada ruang, ada kesempatan untuk bersuara, tapi justru penggunaannya disalahgunakan, dimana bisa dititik beratkan pada kepentingan personal mungkin atau kepentingan beberapa kelompok ya. Jadi benar-benar memprihatinkan karena penyalahgunaan itu juga sudah menyangkut etika ketika digunakan. Jadi luntur gitu Bu, etika penggunaan teknologi yang ada. Mungkin nyambung dengan jawaban Bu Sarah, mungkin kita kaitkan aja kayak hoax gitu ya. Nah itu kan sebenarnya ruang publik dalam tanda petik itu, ruang digital itu kan bisa dipakai siapa aja gitu kan. Ternyata itu pun juga masih bisa disusupi oleh orang-orang yang bukan menggunakan itu untuk mencapai cita-cita bangsa, tapi justru cita-cita kelompok dan golongan yang memecah belah kita gitu dengan kabar-kabar atau berita-berita yang tidak benar gitu. Agenda mereka sendiri ya berarti ya. Ya, padahal sudah diberikan kebebasan, tetapi tetap aja ada penyalahgunaan fungsi, penyalahgunaan kesempatan untuk kepentingan yang ada. Gitu. Nah, apakah dari kebebasan yang sudah dijabarkan dari ibu-ibu tadi, Ibu Sarah, Ibu Yofi, tadi itu dapat berpengaruh dalam bagaimana kita melihat dan membentuk situasi terhadap peran kita masing-masing? Silakan Bu Dea. Ya, dalam melihat peran kita pastinya ya berdampak ya terhadap apa yang menjadi identitas kita gitu. Tapi sebelum ke situ kita tetap harus melihat dari rasa syukur juga sih Bu, karena sebenarnya dulu kita nggak punya kebebasan ini, sekarang kita punya gitu ya, karena dalam anugerah Tuhan juga kan Tuhan menciptakan kita dengan kapasitas berpikir kita masing-masing, kita punya ide kita masing-masing, dan dalam kebebasan itu Tuhan izinkan kita untuk bisa mengekspresikannya ya Bu ya. Di situ Tuhan juga izinkan kita untuk bisa saling mempertajam satu sama yang lain, nggak cuma dipendam sendiri aja. Dan itu kita bisa sama-sama akhirnya menyatukan apa yang menjadi ide kita sesuai dengan tujuan awal kita, yaitu untuk mencapai cita-cita bangsa. Tapi memang dalam jalan peran itu kita tetap perlu awas juga, perlu berhati-hati karena tadi ya ada agenda-agenda lain yang kadang diselipkan di dalam ide-ide tersebut atau dalam aktivitas-aktivitas dari kebebasan itu. Makanya kita tetap perlu berhati-hati dan awas, jangan sampai nih kita tenggelam gitu kan di dalam sebuah lautan ide dan informasi yang tanpa batas tersebut, sehingga perlahan-lahan mungkin bisa membawa kita ke dalam cara pandang yang berbeda, bahkan mengikis apa yang menjadi tujuan awal kita. Untuk itu penting sekali ketika kita berpikir akan peran kita, berpikir tetap dengan satu tujuan yang sama, dengan identitas yang sama, yaitu identitas kita di dalam Pancasila gitu Bu. Oke Bu Dea, makasih itu membukakan loh. Oke, di tengah lautan ide dan informasi seperti yang sudah Bu Dea sebutkan tadi, ada begitu banyak hal yang dapat membentuk cara kita memandang akan sesuatu. Terlebih dengan perubahan zaman yang terjadi, kita bisa saja sudah tenggelam dalam pengaruh budaya yang baru. Budaya yang ada memiliki pengaruh yang kuat untuk membentuk manusia, dan manusia juga yang membentuk sebuah budaya untuk menunjang kehidupan. Saya ingin bertanya kepada Bu Santa ya, Bu Santa, menurut Bu Santa, isu-isu apa yang kiranya menunjang keberlangsungan hidup manusia, khususnya di era ini? Oke, kalau di era ini khususnya sih teknologi itu sangat berperan banyak ya. Benar banget. Juga udah sebutkan gimana sangat sulit untuk zaman sekarang ini, apalagi semasa pandemi itu cepat banget ya Bu perubahannya. Yang tadinya kita meeting harus secara fisik, tapi sekarang kita sudah terbiasa dengan meeting online. Dan teknologi digital khususnya itu sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup kita pada saat ini. Ada lagi pekerjaan, materi gitu ya. Sekarang kayak kita udah gampang belanja gitu. Kita dan apalagi di zaman sekarang ini seakan-akan kayak kita itu mau keseringan self reward gitu juga kan ya materi gitu kayak ini gitu itu juga bagian dari budaya zaman sekarang juga sih Bu kalau menurut saya. Itu kayak materi, kebahagiaan itu isu-isu yang menunjang keberlangsungan hidup manusia khususnya untuk zaman sekarang ini. Nah, pas banget nih Ibu-ibu. Saya juga baca buku The Frog and the Fish di Readers. Di sini itu juga dijelasin apa aja sih isu-isu yang menunjang keberlangsungan hidup manusia dan bagaimana seharusnya kita
menggunakannya, menyikapinya. Oh ya, itu buku perpustakaan kan, Bu? Benar Ya. sekali. Kalau tidak salah yang punya itu juga bukan cuma Ibu loh. Ada Bu Maria juga loh yang punya buku itu. Iya, benar-benar. Kalau Bu Maria gimana nih? Apa tanggapan Ibu perihal yang disampaikan di buku The Frog and the Fish itu? Buku ini sangat bagus, Bu, karena membantu kita para pembaca untuk benar-benar merefleksikan apakah hal-hal yang menunjang hidup manusia itu benar-benar mendefinisikan identitas kita. Karena ketika kita sudah hidup di dalam isu-isu tersebut seperti pekerjaan, kebahagiaan, hal-hal materi, secara tidak sadar sebagai manusia kita melihat hal-hal tersebut sebagai tolak ukur kita, sebagai nilai diri kita. Nah, dan di buku ini penulis mengajak kita untuk benar-benar hati-hati dalam melihat hal-hal tersebut, jangan sampai isu-isu tersebut mendefinisikan siapa kita. Dan juga yang saya suka dari buku ini karena penulisnya juga menuliskan nilai-nilai kekristenan, sehingga mengajak para pembaca untuk kembali lagi kepada konsep nilai Kristen yang benar. Oke, untuk kembali pada konsep nilai Kristen yang benar. Nah, dari apa yang Ibu Santa dan Ibu Maria sempat katakan, kira-kira pernah nggak kalian, ataupun mungkin ibu-ibu di sini, pernah nggak menggumulkan akan isu-isu yang sempat disebutkan tadi? Ada tadi teknologi, pekerjaan, ataupun mungkin materi. Pernah nggak menggumulkan itu? Terus kalau misalkan pernah, kapan mungkin? Ya silakan Bu Sarah. Mungkin saya mau angkat isu pekerjaan ya. Oke. Bagaimana pekerjaan itu tuh adalah baik, Tuhan yang menciptakan pekerjaan, Tuhan bekerja, oleh sebab itu kita juga sebagai ciptaan yang adalah image bearer of God juga bekerja gitu, diciptakan untuk bekerja. Tapi itu bukan hal yang ultimate ya, bukan hal yang paling penting gitu. Karena di sini seperti yang buku The Frog and the Fish sampaikan juga, pekerjaan itu adalah suatu hal yang bisa Tuhan restorasi gitu. Karena kita juga melihatnya dari sisi mata manusia yang udah jatuh dalam dosa ya, seperti pengalaman pribadi juga mungkin itu terbentuk dari kecil, di mana di rumah itu sedikit dari anggota keluarga saya yang masuk ke dalam dunia pendidikan. Hanya generasi kedua, generasi sebelumnya tidak dalam dunia pendidikan. Jadi saya tetap terima dukungan dari mereka, tapi kerjaan sebagai guru, pendidik itu bukan hal yang rewarding kali ya buat mereka ya. Jadi terbentuk pola pikir dan budaya terbentuk pola pikir yang membawa saya bergumul gitu. Haruskah saya menjadi pendidik? Apakah ini benar-benar membawa kepuasan tersendiri untuk saya, atau justru di continuum sebaliknya adalah mengajar tuh melelahkan, mengajar itu ribet gitu, udahlah gak usah yang kayak gini gitu. Tapi lewat buku ini dibawa berpikir, tentunya dengan proses dari Tuhan juga ya, saya juga dibantu untuk berpikir bahwa gimana sih dengan segala yang Tuhan sudah berikan, saya bisa terlibat dalam memperlebar kerajaannya lewat mendidik gitu loh. Jadi perjalanan yang panjang, nggak hanya satu malam ya. Jadi itu lumayan buat saya semakin terkonfirmasi ya untuk setia dalam apa yang sudah Tuhan berikan gitu, dalam ranah pekerjaan. Ya, peran sebagai guru atau pendidik juga itu kan dapat dikatakan adalah peran sebagai agen perubahan juga kan. Ya. Betul. Oh ya, silakan. Maria, maaf saya nggak lihat. Ya, saya mau tambahin mungkin kalau Ibu Sarah struggling di bidang pekerjaan, kalau saya dari buku The Frog and the Fish ini struggling di hal material. Oh, wow. Yaitu dari zaman kuliah, saya kayak mau mengikuti zaman. Kayaknya kalau saya memakai skincare merek tertentu atau model baju yang sedang tren zaman sekarang, kayaknya saya akan terlihat lebih bernilai gitu. Apalagi sekarang, iya. Apalagi konteksnya sekarang saya sudah punya penghasilan sendiri, saya sudah punya uang sendiri.
itu lebih tertantang lagi. Ya itu yang saya gumuli sih Bu, bahkan sampai sekarang. Jadi kalau silakan Bu Santa. Ya. Kalau saya yang saya gumuli malah siapa sayanya sih Bu. Emang saya bergumul sama IPC itu, tapi saya pernah menggumuli kayak siapa sayanya itu. Jadi kayak di buku ini terlalu banyak pandangan gitu ya, dan seakan-akan terlalu banyak hal yang benar gitu kan. It's okay to have lots of materials gitu kan. It's okay to have happiness, pursuing happiness, baik untuk memiliki benda-benda, pasti dalam berteknologi, baik kalau kita mengejar kebahagiaan. Tapi apakah benar hanya hidup kita sebagai manusia itu saja gitu kan? Apakah ada hal lain gitu? Dan gimana kalau saya tidak merasa bahagia gitu? Itu sih Bu yang saya pergumulkan. Mungkin bukan isunya, tapi tentang identitasnya, bagaimana sebenarnya saya harus meresponi hal-hal yang jadi isu dalam menunjang keberlangsungan itu deh, seperti pekerjaan, teknologi. Dan ya bagusnya di buku ini dipaparkan pandangan mana sih yang paling benar, yang benar-benar menjadi standar di mana kita bisa menemukan identitas kita itu dari segi aspek yang kita sebagai sumber literatur tertinggi, kita katakan tertinggi memang. Nilainya bobotnya itu ya kita tahu lah Di atas KKM. Sempurna kayaknya. di otoritas gitu ya. Iya, berotoritas benar. Oke. Pertanyaan berikutnya Ibu. Nah, bertolak dari era sebelum reformasi dan era saat ini, bagaimana tanggapan ibu-ibu terhadap isu-isu kehidupan, terlebih dalam peran kita yang di sini dalam bidang pendidikan? Tadi juga Ibu Sarah sempat singgung sih pekerjaan kan, perihal pekerjaan. Ada siapa nih? Saya coba Silakan Bu Yofi. Jadi bagaimana melihat isu-isu kehidupan ini dengan peran kita ya? Ya. Mungkin saya jelasin sedikit tentang isu kehidupan. Saya cukup concern juga adalah tadi juga udah dibahas tentang identitas, dimana pada era yang lalu di segmen 1 kita bahas itu kita berusaha berjuang untuk menjadi manusia yang utuh gitu, karena banyak batasan, banyak tekanan gitu. Sedangkan sekarang kita sudah diberi ruang, bahkan ruang yang cukup bebas, bahkan unlimited bisa dibilang gitu. Itu jadinya membuat kita lupa sebenarnya siapa kita gitu, yang mungkin bukan bermaksud untuk apa ya, melemahkan semangat kita untuk berkembang, bertumbuh dalam teknologi dan informasi, tapi manusia itu kita sadar gitu, kita hanyalah manusia yang dan manusia itu kodratnya adalah terbatas gitu. Kita bukan Tuhan yang memang tak terbatas gitu. Tapi dengan adanya teknologi dan ruang yang diberi, seolah memberikan kita kesempatan dalam tanda petik untuk menjadi Tuhan. Ya, gitu. menuhankan diri sendiri. Iya, karena I can do everything, I can get what I want. Itu bisa ada di genggaman aja gitu untuk melakukan semuanya, dan kita menjadi lupa siapa kita. Kita bukan Tuhan, kita ada batasnya gitu. Dan sebenarnya dalam ruang digital atau online pun juga ada batasan yang perlu kita pahami. Mungkin batasan itu secara hukum sedang dibangun ya, UU ITE itu, tapi di dalam Alkitab pun juga Tuhan membebaskan kita, tapi juga justru kita sadar betul ada batasan yang memang Tuhan buat untuk menjaga kita. Jadi di situ peran kita di dalam dunia pendidikan, kalau dalam case ini adalah untuk menolong anak-anak dalam konteks yang kita guru, ya, untuk meningkatkan literasi mereka. Mungkin kalau mungkin belum banyak anak kembali pinjam buku di library, tapi mereka udah bisa pakai library, e-library gitu, ya, untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi, dan juga mengerti batasan-batasan lewat literasi yang baik. Oke. Ya. Jadi kita ini bebas, tapi kita juga punya batasannya. Dan pahamilah batasan yang ada, yang udah digariskan mungkin. Ya memang kita mungkin nggak mampu untuk melewati batasan itu ya. Ada lagi dari Ibu perihal pertanyaan ini? Bu mau menanggapi sedikit, ya silakan sampaikan. Karena tadi sudah terlalu banyak informasi, jadi tidak ada batasan.
dan jadi bebas. Bahkan arti kebebasan itu apa? Karena jadi banyak yang mengartikan kebebasan itu dengan arti mereka sendiri. Wah, iya. Itu yang standar mereka ya, standar kita masing-masing. Iya, jadi bebas itu maksudnya apa? Bebas itu tidak perlu memikirkan apa yang orang lain pikirkan, atau tidak ada batas, atau mengabaikan nilai-nilai yang ada, atau seperti apa sebenarnya kebebasan yang sebenarnya Tuhan sudah berikan juga sebenarnya kepada manusia. Nah, itu yang juga perlu untuk terus dipikirkan dan direfleksikan. Silakan. Saya setuju yang Ibu Dea, Ibu Yosri katakan, memang kita sekarang ada di tengah-tengah zaman dimana informasi itu terus disuguhkan, terus-terusan disuguhkan kepada kita, tapi kadang kita tidak tahu menyaring yang mana nih yang harusnya kita terima, dan saking bebasnya kita lupa kalau kita ini manusia yang terbatas. Ada sebenarnya tujuan kenapa kita memakai teknologi informasi itu, dan itu sepertinya kembali kepada identitas kita. Kita tahu dulu identitas kita apa, siapa, tujuan kita apa, lalu bagaimana kita menjadi penata layarnya, kan? Itu sih yang mungkin saya juga sebagai pendidik mau ajarkan kepada murid saya. Karena saya juga sudah mengalami, saya juga mau mengajarkan itu kepada murid, menemukan identitas mereka dalam Kristus. Setelah mereka tahu, mereka memiliki akal budi, Tuhan berikan Roh Kudus untuk memberikan hikmat dalam menggunakan informasi teknologi itu, lalu menjadikannya itu, lalu membuat mereka menjadi penata layar. Jadi walaupun banyak informasi, kita bisa minta tuntunan Roh Kudus untuk memberi ketajaman, membedakan mana yang benar dan yang hampir benar gitu ya. Karena informasi-informasi ini bukan lagi mana yang benar dan salah, tapi benar dan hampir benar gitu kan. Sulit untuk dibedakan, dan saya percaya dengan tuntunan Roh Kudus, anugerah Tuhan, kita bisa membedakan mana informasi yang harusnya kita serap, kita terima dan kita gunakan untuk jadi berkat bagi sesama, untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan, mana yang untuk hanya provokasi saja. Gitu. Sebenarnya juga kita menjadikan Roh Kudus sebagai kompas hidup kita, gitu. Kompas untuk bisa nggak ya lakukan ini? Kalau saya pegang benda ini, bisakah saya mempertanggungjawabkan itu? Kalau misalkan saya ada gadget baru, apakah saya bisa bertanggung jawab dengan gadget yang dimana teknologinya itu wow gitu? Ya. Menambahkan lagi Bu, sorry ini banyak banget ngomong ya. Kalau tadi kan melihat udah sampai ke murid gitu ya. Kalau saya justru mau mundur sedikit melihat ke kita sebenarnya para pendidik. Mengartikan lagi sebenarnya apa sih arti belajar. Kalau yang saya sempat riset juga, arti kata belajar itu untuk menimba ilmu dan kepandaian gitu ya. Tapi maksudnya sejauh apa ilmu itu, atau sejauh apa itu kepandaian gitu? Apakah hanya sekedar mendapatkan informasi, yang mana informasi kan udah banyak banget nih, jadi kalau misalnya informasinya udah ada, berarti kita nggak perlu belajar lagi kah? Jadi mau sedalam apa pembelajaran itu? Saya rasa ini harus menjadi refleksi setiap pendidik ya, untuk memikirkan kembali pembelajaran yang disajikan di dalam kelas, sehingga tidak lagi bermain hanya di ranah mencari informasi, tapi bagaimana membawa informasi itu menjadi memiliki arti dan juga bermakna dan juga dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari gitu, di dalam kehidupan nyata yang dihadapi anak-anak gitu. Tapi saya juga jadi mikir Ibu, ketika saya berpikir mengaplikasikan itu di dunia nyata, anak-anak kita sekarang udah bermain di dunia virtual juga gitu. Apakah itu tidak termasuk dunia nyata atau dunia yang seperti apa gitu? Jadi apa sebenarnya itu yang nyata? Itu juga saya rasa perlu direfleksikan oleh setiap pendidik dalam menyusun bahan ajar yang ada. Dan bahkan anak-anak pun mungkin bisa aja mereka yang lebih jago dari kita. Benar. Mereka pasti udah ada yang jadi yang udah punya berapa followers yang lebih banyak dari kita, ataupun berapa subscriber. Mereka udah jadi content creator juga yang nggak tahu apa yang mereka bagikan juga ya. Berangkat dari mana, apa yang mereka bagikan, tujuannya apa. Ya, gitu. Oke. Leaders, kita sekarang sedang berada di era di mana eksistensi kita bukan hanya pada kondisi korporel atau kondisi jasmani seperti sekarang ini, atau eksistensi secara fisik, tapi juga ada eksistensi atau kehadiran dalam ruang virtual atau digital. Sehingga kita juga sebenarnya merupakan bagian dari warganet atau netizen yang tidak ada batasan. Itu berdampak pada sejarah yang bisa kita buat dan hasilkan. Kalau di segmen atau di part sebelumnya, sejarah yang dihasilkan terjadi pada kondisi yang nyata. Ternyata dengan adanya perkembangan teknologi digital seperti sekarang ini, apa yang kita hasilkan dalam dunia maya membentuk jejak kesejarahan lewat jejak-jejak digital yang kita tinggalkan. Nah, ada pertanyaan, apa yang diperlukan dan diinginkan oleh manusia dalam eksistensi dan partisipasinya di dunia digital? Siapa nih yang mau menjawab? Kalau bisa sebutkan satu frase aja ya, gitu. Dalam satu frase. Satu frase aja ya, Bu? Iya.
satu frase, ya jangan sama satu buku, satu album, ataupun satu ya, itulah. Ada Bu satu paragraf. Paragraf ya. Tapi siapa nih? Saya. Wah, silakan Bu. Di era ini memberi dampak. Jadi apa? Nah, itu bisa jadi dampak positif. Oh iya, bisa jadi betul. dampak negatif. Ya. Gitu. Ada, silakan Bu Dea. Kebebasan untuk menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Itu ngeri. Iya. Itu benar. Oke, Bu Santa duluan, silakan. Sepertinya perhatian juga sih berhubungan dengan Ibu Dea juga kan, pengen bebas, pengen diperhatikan kayak mimi gitu. Iya, tapi bukan Digoreng. Iya, goreng ya. Aku Oh, gitu. iya, Kayak semua itu mau berorientasi pada dirinya sendiri. Oh. Tadi Bu Maria sih tadi. Ya, sama kayak Bu Santa kayak hampir mirip. Yang Yang tadi diinginkan mie goreng, ini mie. Wah, Foto apa tadi? bakso Bu. Enggak, kalau yang Mereknya diinginkan apa, Bu? Maaf ya, lanjut Bu. sorry Bu. Nanti dikatakan ya Bu. Enggak kata. Oke. Yang diinginkan manusia di era digital ini yaitu adalah pengakuan. Pengakuan. Ya, karena takut ketinggalan zaman kan, jadi ya berseluncur di media sosial atau ya di digital ini untuk mendapatkan pengakuan Pengakuan. dari orang-orang itu Bu. Hits ya Bu ya. Memangnya Iya. ketika di dunia nyata belum mendapat itu ya berarti? validasi. Belum ada pada. Mungkin. Makanya carinya di dunia sebelah. Ya. Pasti bukan dunia gaib ya. Serem ya Bu. Serem. Ini kayak dark discussion ya. Oke. Tadi kayak Sarah. Pastinya anak-anak yang masih masa-masa produktif ya butuh ruang dan kesempatan sih Bu. Butuh ruang dan kesempatan. Iya. Iya sih, kadang yang lebih kasihan ketika nggak ada ruang juga nggak ada kesempatan itu. Itu memprihatinkan. Dan ketika udah ada ruang dan kesempatan bisa aja dampaknya ada aja gitu ya lain-lain. Iya. Nah, ibu-ibu, ada satu buku dari Pak Francisco Hardiman yang berjudul Aku Klik Maka Aku Ada. Sebuah maksudnya subtitlenya adalah Manusia dalam Revolusi Digital. Terus setahu saya dari kita di sini sudah ada satu orang yang sudah selesai baca, yaitu Bu Dea. Bu Dea, boleh nggak Bu Dea menyampaikan kenapa buku yang berjudul Aku Klik Maka Aku Ada ini patut untuk dibaca? Oke, ya. Jadi readers ini bukunya. Tadi kita udah bahas ya tentang dunia yang korporeal, dunia secara fisik, dunia secara virtual juga gitu. Lalu mana yang benar-benar dunia, mana yang benar-benar kenyataan gitu. Sebelum saya kasih tahu kenapa kita perlu baca buku ini, saya jelasin sedikit kali ya di buku ini. Kalau dari Bapak Dr. Francisco Budi Hardiman ini, dia menjelaskan bahwa dalam perubahan teknologi komunikasi itu tidak hanya berdampak kepada gaya hidup, tapi juga berdampak kepada tadi cara kita melihat diri kita sendiri, siapa kita, identitas kita, lalu cara kita melihat realitas juga Bu, mana yang nyata atau mana yang tidak nyata, mana yang semu, maya dan segala macam gitu. Apakah dunia maya itu bukan bagian dari realitas dan segala macam. Dan juga dan juga akan berdampak dengan cara kita melihat mana yang baik dan mana yang buruk gitu, mana yang tidak baik. Lalu Pak Francisco Budi Hardiman ini juga menjelaskan bahwa kita udah nyemplung nih, tadi kita udah bahas tentang kolam ya, kita udah nyemplung di sebuah kolam, kalau beliau sebutannya sebenarnya sebagai suatu ekosistem. Tapi ekosistem itu sebenarnya belum tertata. Ya, masih banyak hal yang kalau di negara kita punya namanya pemerintahan, kita punya pemimpin, kita punya undang-undang juga yang jelas, di mana kita tetap dihargai juga keputusan kita, tapi kita tetap ada pagar yang membatasi apa yang kita bisa lakukan gitu. Tapi di dunia digital ini atau kita sebut dunia virtual ini tadi belum tertata gitu, belum terlihat jelas mana batasan-batasan yang ada. Makanya tadi sebelumnya kalau kita lihat butuh pengakuan, karena pengakuan di dunia virtual tuh jauh lebih bebas, ruangannya tidak terbatas gitu. Kemudian Pak Francisco Budi Hardiman ini juga mengangkat beberapa isu ibu-ibu. Ada 3 isu yang beliau angkat. Yang pertama adalah isu tentang apa itu kebenaran. Tadi kita udah bahas ya, apa itu kebenaran. Lalu kemudian yang kedua, apa itu keindahan. Karena estetika pun juga berubah nih di dunia digital. Kayak dulu kita kalau mau lihat lukisan Mona Lisa ya kita harus hadir secara fisik gitu ya. Kita benar-benar ke museumnya. Tapi sekarang ya ampun kita klik aja di Google akan sangat banyak gambar Mona Lisa ini. Apakah jadi mengurangi nilai estetikanya? Itu jadi pertanyaan juga gitu. Itu secara singkatnya aja. Kemudian yang terakhir adalah tentang kebaikan itu sendiri. Tentang moralitas. Bagaimana kita hidup di dalam ya mana yang baik dan mana membedakan mana yang baik dan mana yang apa namanya tadi Bu Santa bilangnya hampir baik gitu ya, sangat tipis
bisa membedakan tersebut di dunia virtual ini. Dan kita diajak untuk berpikir kritis. Ini salah satu yang saya suka juga di sini. Kita diajak untuk berpikir kritis lebih dalam lagi tentang ekosistem yang kita sebenarnya sudah berada. Gitu. Kita nggak bisa memungkiri lagi bahwa kita sudah berada di ekosistem tersebut gitu. Ya. Dan memikirkan lagi dengan jari kita, itu tuh sebenarnya sedang mengendalikan. Atau dengan algoritma-algoritma di dalam internet, di dalam dunia virtual itu yang sedang mengendalikan kita. Jadi siapa yang sedang mengendalikan di situ? Lalu kayak contohnya apa ya? Kalau dulu kita berpikir maka ada, itu sebuah diktum yang disebutkan, saya lupa tokohnya, ada aku berpikir maka aku ada, sekarang itu diktumnya menjadi bergeser aku klik maka aku ada. Jadi tidak lagi dulu kalau mau merumuskan satu ide kita pasti berpikir dulu, tapi sekarang kalau mau cari jawaban sesuatu is as easy as I browse gitu. Bisa ada banyak informasi dengan hanya klik aja gitu, makanya aku klik maka aku ada. Itulah saya ya. Iya, jadi itu menunjukkan eksistensi kita. Dan makanya Bapak Pranjur Kebudi Hariman ini mengajak kita tadi berpikir kritis dan memikirkan kembali bagaimana nih respon kita terhadap hal tersebut. Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa tentunya ya. Jadi memikirkan kembali apa itu kebenaran, memikirkan kembali apa itu keindahan, dan memikirkan kembali apa itu kebaikan. Oke, menyambung yang Ibu dia bilang, respon kita terhadap perkembangan yang ada, perkembangan teknologi digital yang dimana perkembangannya itu pesat, masif, dan juga ada aja, cabangnya itu bisa banyak gitu. Apakah teman-teman memiliki kekhawatiran di tengah perkembangan teknologi yang ada? Misalkan contohnya, kalau saya sih, kekhawatiran yang saya punya dalam melihat perkembangan teknologi digital ini yang semakin pesat begitu, saya jatuhnya mengkhawatirkan akan kondisi orang lain yang ada di negara-negara berkembang lain yang mungkin ada istilah dunia ketiga gitu. Bahkan di mana mereka makan saja susah, mengakses kayak sarana prasarana atau mengakses air bersih saja susah, memiliki tempat tinggal yang layak saja mungkin belum punya, apalagi dengan memiliki gadget ataupun perangkat-perangkat yang dapat memediasi kita dalam bagaimana kehadiran kita di dunia virtual begitu. Itu saya melihat kasihan banget kesenjangan yang ada begitu. Terus juga saya sempat ada kekhawatiran, pernah tahu kan tentang apa ya, bagaimana interaksi kita ataupun aktivitas kita di dunia digital itu bisa mengakibatkan akan jejak karbon begitu. Jejak karbon yang bisa berefek bagi pemanasan global begitu. Katanya 60 detik yang kita habiskan di dalam scrolling di internet, di media sosial itu juga bisa memberikan kurang lebih berapa persen kurang lebih ya emisi ataupun emisi karbon dioksida kali ya, CO2 ya begitu. Itu sih itu 60 detik aja, apalagi berjam-jam yang kita habiskan scrolling. Oke lah, kita mungkin melihat informasi ataupun melihat story bukan untuk membandingkan ataupun melakukan hal-hal yang berkonotasi negatif gitu, tapi bahkan untuk ketika kita akan melakukan aktivitas untuk hal-hal yang baik, ternyata itu ada dampaknya juga gitu. Nah, dari teman-teman apakah ada kekhawatiran yang dimiliki melihat perkembangan teknologi digital ini? Silakan Bu Santa. Saya Bu, iya kayak yang kita tadi udah bahas ya, saya benar-benar bingung dengan pengetahuan kita tentang apa itu yang benar gitu ya. Kayak misalnya menurut saya itu umur 7-8 tahun tapi udah mengerti apa itu teori evolusi, teori Big Bang. Yes. Gak pernah saya ajarin, tapi tinggal scroll ya, klik, tinggal browsing di internet, mereka tahu umur 7-8 tahun. Tapi ya itu hanya 1-2 ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan, informasi yang mereka dapatkan di internet. Bagaimana yang lainnya? Nah, takutnya saya itu menurut saya salah begitu. Takutnya informasinya itu tidak terfilter, jadi mereka memiliki pandangan worldview yang salah terhadap hal atau sesuatu gitu kan. Saya takut opini-opini yang merajalela, informasi yang merajalela di internet itu boleh menggeser norma, menggeser pemahaman manusia tentang apa itu kebenaran. Ya ada menurut orang ya it's okay membuat perang karena itu kesalahan oknum ini, negara ini gitu misalnya. Kami hanya ingin berjuangkan hal misalnya ada seperti itu kan, atau tapi itu apakah itu benar gitu. Jadi itu mempengaruhi tindakan-tindakan kita di dunia nyata juga, gitu, apa yang kita terima di dunia maya gitu. Itu sih Bu, itu jadi concern saya. Silakan Bu ya, Bu, nyambung dengan yang Bu Santa sampaikan. Ya terlalu banyak informasi, penuh. Saringannya apa? Sebenarnya di Indonesia tadi Bu Evi juga udah sempat mention sebenarnya kita punya UU ITE ya, dari Indonesia juga. Tapi apakah
sebelum kita lihat itu dalam, apakah kita juga tahu isinya sebenarnya itu apa gitu? Apakah masyarakat juga tahu apa isi di dalam UU ITE itu? Dan bagaimana sebenarnya apa yang sedang dilayani si UU ITE ini? Gitu. Dan di sini juga Pak Francisco Budi Hariman ini mengajak kita untuk melihat undang-undang yang ada, batasan tersebut dalam kacamata yang holistis gitu. Apakah sudah dilihat dari kacamata psikologi? Apakah sudah dilihat dari kacamata melihat tadi ya manusia gitu, secara manusia yang utuh atau belum gitu? Atau ya udahlah kasih batasan aja, hanya sebatas itu. Tapi sebenarnya UU ITE ini apakah sudah holistik sehingga kita manusia pun tetap bisa menjadi manusia di dalam yang Tuhan juga sudah berikan kepada kita di dalam dunia dan realita yang ada itu. Jangan sampai malah jadinya dengan UU yang baru membatasi dan mengekang gitu tanpa memberikan kebebasan itu. Kebebasan tetap ada, tapi gimana caranya UU ITE ini tetap hargai manusia yang holistis gitu. Ya. Itu yang jadi kekhawatiran saya. Karena harus melawan juga keinginan manusia yang ingin jadi Tuhan. Iya. Ada lagi? Oh ya, silakan Bu Maria. Ya menyambung dari ibu-ibu, kalau kekhawatiran saya karena ada banyaknya informasi yang kita terima, itu juga bisa mendistraksi kita dengan banyaknya notifikasi yang muncul di telepon genggam kita, bisa mendistraksi atensi kita ketika kita sedang berinteraksi dengan orang lain, kita tidak menunjukkan atensi kita yang penuh kepada orang tersebut. Mungkin saja secara sadar tidak sadar kita lebih fokus ke telepon genggam kita, seolah-olah telepon genggam itu sudah menjadi tuan di dalam hidup kita malah diperalat oleh telepon genggam tersebut. Ya, jadi itu sih Bu, kecemasan saya di mana manusia merasa terdistraksi dan tidak bisa memberikan atensinya dengan penuh, gitu Bu. Ya, karena selalu fokus Ya. kepada perangkat itu, padahal ini adalah hanyalah media. Ya, silakan Bu Sarah. Berarti matikan notifikasi ya Bu? Atau matikan data seluler kali. Mode pesawat. Oh ya, Bu. Saat. Pesawat telepon. Oke, kalau saya yang menjadi kekhawatiran itu, mungkin saya mau bicara dari orang-orang yang ada di negara dunia ketiga itu kali ya Bu ya. Menambahkan dari poin Ibu tadi Ya. tentang kesenjangan sosial. Ya. Kalau berdiri di sisi mereka, mungkin akan terpikirkan gitu loh ya. Ya ampun, mungkin saya udah ketinggalan banget. Gimana cara saya supaya bisa loncat dari gap yang ada ini gitu. Dan juga mungkin ada pertanyaan lainnya atau kekhawatiran mereka yang adalah sampai kapan ini akan terus berkembang, akan terus berevolusi gitu. Akankah saya bisa ada di titik yang sama dengan yang negara lainnya itu? Jadi kayak yang jadi benar-benar kekhawatiran saya tuh gimana sama orang-orang ini loncat dari gap yang ada itu gitu. Dan mungkin mungkin dari poin tersebut itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental gitu, karena ketidakmampuan untuk mencapai gap tersebut jadinya Kesenjangan sosial. ada kesenjangan, ada kesehatan mental yang juga bisa terganggu karena itu semua. Iya, Bu Santa. Ya, maksudnya teknologi itu baik ya. Digital teknologi itu baik. Kita Betul. tadi di segmen 1 udah lihat gimana terbatasnya kebebasan menjadi manusia. Dengan adanya ruang digital itu kita memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri, pendapat. Mungkin juga satu hal yang saya khawatirkan, we take it for granted juga. Kita tidak menggunakan sebaik mungkin atau menyia-nyiakan kebaikan teknologi gitu. Itu juga jadi salah satu pergumulan. Iya. Ya, Bu Yofi. Ya. Jadi poin yang besar saya juga pernah dengar sebuah diskusi untuk Indonesia tidak sampai 20% dari jumlah seluruh warga Indonesia yang siap untuk memasuki dunia digital. Sedangkan negara-negara lain itu sudah di atas 20%. Jadi memang kesenjangannya akan cukup besar gitu, dan kita dan sudah disampaikan secara terpengaruh kepada mental health mungkin ya, makanya butuh lebih banyak healing karena begitu cepat perkembangan teknologi, sedangkan sumber daya manusia kita apakah sudah dipersiapkan untuk perkembangan itu. Nah, tapi poin saya Bu adalah lebih kepada identitas yang sering membaur dan akhirnya kita tidak bisa membedakan sebenarnya siapa kita dan siapa kita sesungguhnya dengan siapa yang
siapa kita pada saat kita sudah bertemu atau bergabung bersama dengan dunia virtual digital dengan orang dari mana-mana saja secara global gitu. Jadi itu melunturkan identitas kita gitu, atau bahkan mungkin tidak ada bedanya kita dengan orang di budaya yang lain begitu. Jadi sebagai bangsa Indonesia dengan berbagai budaya yang ada, nah saya cukup khawatir apakah kita sebagai bangsa Indonesia bisa membawa culture yang baik, mengenalkan budaya-budaya yang baik, mengenalkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia dengan semua yang Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu yang terwujud dalam relasi kita secara digital itu gitu. Karena kalau kita mau jujur sekarang netizen Indonesia itu terkenalnya apa? Apakah terkenal karena keramahannya? Kalau Smiling people. saya tidak. Nah itu sih yang menurut saya khawatir gitu, karena kita jadi kehilangan identitas kita yang sesungguhnya sebagai manusia Indonesia. Iya. Ini menarik ya Bu ya. Katanya orang Indonesia terkenal karena keramahannya, terus toleransi yang ada begitu, sikap tenggang rasa juga. Tetapi ketika di dunia virtual kan sudah ada kan risetnya kan, surveinya begitu, akan agresifnya ya netizen Indonesia seperti apa gitu, yang diakui juga oleh, bisa dikata juga kayak selebgram atau mungkin orang-orang pasokor juga di dunia digital begitu. Bahkan Microsoft juga kan ada ya apa ya? Juga memberikan data untuk itu begitu. Dan apakah itu artinya bahwa jadi maksudnya identitas Indonesia itu yang mana ya? Yang tenggang rasa, toleransi, yang ramah-tamah, atau remeh-temeh ternyata di dunia virtual atau gimana? Silakan Bu ya. Saya mau nambahin dikit. Sebenarnya masyarakat Indonesia ini berusaha untuk menjadi lebih kritis sekali ya. Tapi mungkin yang perlu untuk terus dipikirkan, digumuli, kritis seperti apa? Kritis yang membunuh, atau kritis yang membangun. Oke. Saya rasa maksudnya semoga ini awal gitu ya, bangsa Indonesia jadi lebih kritis lagi terhadap apa yang dilihat. Amin. Tapi mungkin lebih bijak lagi, ya, menjadikan kritis sama bangsa. Ya ini kan namanya juga kan kekhawatiran kan, jika melihat perkembangan teknologi yang selalu kayak berkembang. Dari yang tadi sudah disampaikan oleh ibu-ibu masing-masing, jadi sebenarnya akar dari masalah kekhawatiran kita ini adalah kebenaran, keindahan, pergumulan identitas kali ya, pergumulan eksistensi kita begitu. Agen perubahan yang akan tergerus waktu. Walaupun kontribusi atau upaya signifikan dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa reformasi yang sudah dibahas di part 1 kemarin itu berdampak bagi negara dan bangsa, hal itu bisa berpotensi untuk dilupakan. Namun, nilai dan hasil yang telah diberikan tetap ada. Bagaimana dengan kita? Kita juga berpeluang untuk menjadi agen perubahan sama seperti mereka, walaupun dalam konteks, kondisi, dan era yang berbeda. Edisi spesial ini menjadi salah satu upaya kami untuk menjadi agen perubahan. Meskipun kami semua, ataupun kalian, kita semua akan tergerus waktu, namun kiranya ada makna dan pesan yang dapat tetap hidup dan berdampak baik untuk generasi saat ini dan masa yang akan datang. Pertanyaan terakhir ya Bu-Ibu untuk kita semua. Jadi bagaimana nih peran kita dalam menjadi agen perubahan yang pastinya akan tergerus waktu? Karena kita semua ini adalah makhluk yang nggak kekal kan. Jadi ya mumpung lagi kita ada, selagi kita masih eksis, kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan sebagai agen perubahan? Untuk menjadi agen perubahan, bukan agen minyak tanah atau agen pulsa ya dalam hal ini, ataupun mungkin agen rahasia dari film-film yang ada yang beredar. Bukan agen minyak goreng juga Ya bukan, lain lagi yang mafia susu, mafia minyak goreng lain lagi itu. Ya. Agen dan mafia kayaknya beda kan? Beda. Oke, siapa yang mau jawab yang pertama? Silakan dulu Bu. Ya, balik lagi ya seperti diskusi kita sebelumnya, kita sudah bicarakan bagaimana kita harusnya mengenal identitas kita. Okay. Nah, untuk jadi agen perubahan ya kita harus tahu dulu siapa yang mau kita layani, kenapa kita harus jadi agen perubahan, apa tujuannya, itu semua kita harus tahu terlebih dahulu dari kitanya sendiri, dari agen perubahannya itu. Lalu menjadi penata layan yang baik. Kalau sudah tahu apa sih yang mau dirubah memangnya gitu ya. Jadi kita sudah tahu, kenal dulu identitas kita, lalu menjadi penata layan yang baik. Dan itu yang harus nilai-nilai itu, hal itu yang harus kita berikan kepada orang lain juga. Kita bantu, kita doakan, kita tuntun juga untuk menemukan
identitas mereka. Banyak teori-teori yang mengajarkan siapa kita. Ya ada teori Darwin menyatakan manusia itu ya hewan yang berevolusi jadi manusia. Kita itu tercipta secara random aja, tidak ada tujuan. Tapi apakah benar itu? Nah kalau yang dari buku yang saya pelajari dari Alkitab sendiri, ya memang yang punya otoritas itu adalah firman Tuhan gitu, yang menyatakan siapa kita, karena kita adalah makhluk yang Tuhan ciptakan sedemikian rupa, diberikan akal budi, pikiran, hati yang untuk bisa kita gunakan menjadi acuan kita untuk bertindak menjadi penata layan. Dan yang saya juga mau tekankan ya dengan iman yang kita miliki itu sih sebenarnya yang menjadi kekuatan kita untuk jadi agen perubahan, menjadi penata layan, dan itu yang harusnya kita ajarkan atau pimpin orang lain di sekitar kita untuk mengerti. Oke, jadi kita menguatkan dalam kita menjadi penata layanan, kita sebaiknya menguatkan diri ya. Tentunya dalam penguatan itu ya memperhatikan juga kayak tentang apa, dan juga memastikan make sure bahwa kita harus bagaimana dan apa yang kita bawa dan siapa tujuan atau target kita ya. Oh silakan Bu ya. Menanggapi dulu dari yang juga ya, menjadi penata layan. Tadi kan katanya harus tahu ya siapa, bagaimana dan segala macam. Saya sendiri bagaimana bisa menjadi perubahan, yang itu jelas adalah keep on learning, belajar gitu ya. Karena tadi seperti poin yang sebelumnya saya sampaikan juga, belajar itu nggak cuma sekedar dapat informasi juga, tapi bagaimana kita juga bisa mengolah informasi itu dan membawa arti dari informasi tersebut sehingga dapat kita praktikkan di dalam kehidupan nyata kita ya, dan berusaha untuk terus tidak menjadi terjebak menjadi primitif homo digitalis seperti yang disebutkan Pak Francisco juga. Kita sebagai homo digitalis tidak menjadi sosok yang primitif, semua informasi kita telan mentah-mentah, enggak, tapi kita tetap harus bisa menjadi lebih kritis terhadap apa yang kita konsumsi, apa yang kita pelajari, sehingga nantinya itu pun bisa bermanfaat untuk yaitu untuk kehidupan sekitar kita. Dan tadi juga saya sudah sempat singgung, kritisnya itu bukan kritis yang menghancurkan, tapi berusaha untuk menjadi kritis yang membangun. Gak hanya baca satu buku, bacalah banyak buku, readers gitu ya. Kita tadi udah bawa beberapa buku, mungkin kalian juga bisa baca di rumah untuk semakin memperdalam pemahaman kalian, tidak menjadi fanatik terhadap satu ide saja, tapi juga bisa mau mendengar ide-ide dari rekan-rekan yang lainnya, dan pastinya dari semua informasi tersebut tetap berpegang pada identitas yang Tuhan berikan di dalam hatinya. Gitu Bu Dede. Oke Bu, thank you Bu Dea. Ada lagi ibu-ibu? Ya, silakan Bu Maria. Ya kalau dari saya pribadi, yaitu mempunyai pengendalian diri Bu, atau self control. Oke. Bagaimana kita bisa berhikmat dalam membagikan apa yang informasi mana yang sepatutnya dibagikan dan mana yang bisa kita simpan sebagai konsumsi pribadi. Dan juga kalau kita melihat gaya hidup dari Tuhan Yesus di zaman Tuhan Yesus ada di dunia, Ya. Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keramaian, tetapi Tuhan mau untuk menyiapkan waktu teduh, tidak serupa dengan dunia. Dia tetap ada di dalam dunia bersama dengan orang-orang, tetapi dia menarik diri, meminta hikmat kepada Tuhan Allah Bapa di surga untuk ya berhikmat begitu Bu. Jadi itu sih Bu kalau dari saya, pengendalian diri dan meminta hikmat dari Tuhan. Oke. Jadi tetap mengembangkan waktu bertemu secara intim dengan Tuhan gitu. Ya. Nah, walaupun di tengah hiruk pikuk keramaian yang ada antara di dunia virtual, di ruang digital ataupun di nyata. Silakan Bu Sarah. Setelah mencoba melakukan apa yang juga ibu sebelumnya sudah sampaikan, pasti perubahan itu akan selalu terjadi ya. Dan dengan perubahan yang selalu terjadi itu, kira-kira kita peka nggak sih? Dan saya rasa itu penting juga untuk bisa peka dengan sekeliling, peka dengan perubahan tersebut, sehingga dengan hikmat dari Roh Kudus bisa juga ambil aksi gitu, berani ambil resiko dalam bertindak gitu. Bagaimana menanggapi air, kolam di mana kita berada gitu. Ya, ekosistem Jadi, juga. betul, ekosistem juga. Jadi peka dan juga berani ambil resiko Oke, ya harus kritis, peka dan berani ambil di resiko. dalam hikmat Di dalam daripada Roh Kudus. Karena nggak ada pilihan untuk stay atau kembali ke belakang, untuk berbalik nggak ada kali ya. Iya. Bu Yos ini. Ya. Yang pasti. Kalau dari saya, bagaimana caranya untuk menjadi agen perubahan? Setiap kita pasti Tuhan panggil atau dihadirkan dalam suatu tempat atau suatu waktu dan suatu komunitas mungkin atau keluarga, pasti dengan apa ya, dengan panggilan ya, dengan
talenta juga yang sudah Tuhan berikan gitu. Jadi kalau dari saya, mengerjakan tanggung jawab dan setia melakukannya gitu. Setiap tanggung jawab yang sudah dipercayakan kita kerjakan. Kalau kami di sini guru, di librarian, kita udah tahu ya kita mengerjakan apa dan berrelasi dengan pribadi-pribadi manusia yang juga nanti manusia-manusia kecil ini akan menjadi agen perubahan juga gitu. Ya. Tapi mungkin readers di rumah memiliki konteks yang berbeda, talenta yang berbeda, mungkin di bidang ekonomi, di bidang kuliner, di bidang art atau berbagai bidang. Kerjakanlah itu, pakai itu untuk menjadi menjadi sebuah pertanggungjawaban kita juga ya sama Tuhan, dan menjadi buah dari relasi kita dengan Tuhan, dan akhirnya itu bisa memberikan dampak gitu, perubahan-perubahan, baik itu mungkin perubahan terkecil dari diri sendiri dulu deh, baru kita bisa memberikan dampak perubahan di konteks yang lebih besar, di keluarga, di kelompok kita, di komunitas, atau bahkan kalau Tuhan kasih kepercayaan, kita bisa jadi dampak ke lingkungan yang lebih luas lagi gitu. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan dengan setia. Penuh tanggung jawab dan setia. Walaupun nggak akan gampang, nggak akan mudah, pasti akan ada godaan ataupun pergumulan yang mungkin itu saja menggoda kita untuk ingin berhenti deh, ingin nggak mau lagi atau gimana, nggak akan terus. Tapi bagaimana untuk setia itu juga ya. Nah kalau dari saya, tinggal saya kan, untuk saya mungkin agak sama dengan yang disampaikan Bu Santa menyangkut identitas. Sebelum kita merubah, sebaiknya kita pastikan dulu kalau kita ini agennya siapa sih? Siapa yang kita ini merepresentasikan siapa? Kita memproklamirkan siapa begitu? Karena kalau berbicara agen berarti dia bukan kita kan yang yang ditujukan begitu kan, tetapi ada pihak lain yang hendak kita bawa sebenarnya, tetapi kita hanya kayak representasinya. Di dalam kita mengubah atau melakukan cara ya tentunya harus sesuai juga dengan nilai-nilai dari yang kita wakili begitu. Kita dari yang kita wakili, dan karena kita belong ke siapa gitu ya. Ya, saya sih itu aja sih. Menurut saya teman-teman sudah menyampaikan, sudah banyak yang teman-teman sampaikan. Iya. Readers, Orde Lama, Orde Baru, bahkan masa pasca kedua Orde, lebih tepatnya kedua era tadi, adalah bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Di setiap era pasti memiliki tanda dan karakteristiknya sendiri. Di era reformasi seperti sekarang ini bahkan ada konsep yang bernama pelurusan sejarah, salah satu wujud dari kebebasan berekspresi. Cerita tragedi yang kami angkat dan diskusikan dalam episode ini bukan berarti tidak ada kebaikan dari masa Orde Baru, tapi kami mencoba memaknai akan momen yang terjadi pada 12 Mei di 24 tahun yang lalu. Kami memulai diskusi ini lewat mengangkat penguatan sisi kesejarahan yang dituangkan pada karya sastra. Ketika sejarah sulit diungkapkan, jurnalisme dibungkam, maka sastra berbicara dan mengambil peran. Di masa yang sudah berbeda dari sebelum era reformasi, kita disuguhi dengan melimpah ruahnya media dan informasi dalam berekspresi dan berperan. Dan dalam keadaan ini, kita bisa mengambil peran menjadi agen perubahan di tengah lingkungan atau kolam atau ekosistem tempat kita bernaung. Sebelum menjadi agen perubahan, pastikan dulu kita sedang merepresentasikan siapa, karena identitas kita berkorelasi pada perubahan yang akan kita perjuangkan. Kiranya dalam memaknai 24 tahun reformasi Indonesia dan menyongsong cita-cita bangsa, kita sebagai agen perubahan akan tetap belajar, peka, dan berhikmat dalam melihat, mengolah, dan memberdayakan medium serta sarana dalam memberikan makna. Walaupun kita akan tetap tergerus waktu, dan kiranya dengan mata yang tetap tertuju kepada Dia. Sebab, naik dan turunnya penguasa dunia, Tuhan yang mengatur. Ya, Dia melakukan apa yang dikehendakinya di dalam waktunya, dengan caranya, untuk tujuannya, dan menggunakan siapapun yang Dia mau. Soli Deo Gloria. Bye, readers! Bye, leaders!